Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membenci dunia juga enggak, karena dunia ciptaan Allah. Nah, jadi zuhudlah di dunia. Niscaya Allah akan mencintai, dan zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tentang arti zuhud yang mudah gitu. Arti zuhud yang mudah itu apa? Orang punya gitu. Orang punya nih. Misalnya katakan dia rumahnya mewah gitu, atau mobilnya Alphard 2 biji nongkrong di rumahnya gitu kan. Terus kemudian kita, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi kita tuh nggak ada punya rasa dengki, ya, rasa iri hati, rasa ingin memiliki, rasa nggak suka kalau dia dapetin kekayaan, gitu. Ya, jadi bahkan kalau di magnet rezeki kan yang harus kita latih adalah bagaimana kita terus melatih, terus mendoakan orang lain. Orang punya mobil Alphard, kita doain, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, gitu. Bukan dengan ngomongin gitu kan, oh jangan-jangan korupsi itu, jangan-jangan dia nggak dapetinnya nggak halal dan seterusnya, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita mendoakan orang lain. Bahkan mendoakan orang lain inilah yang menjadi amalan yang harus dilatih di magnet rezeki. Nah, ini nanti kita akan dicintai oleh manusia. Kan kita punya banyak persoalan ya sama manusia. Ya, kadang-kadang kita punya persoalan gitu ya. Ya, bisnis lah yang nggak benar di masa yang lalu, ya kerjaan lah yang nggak benar gitu kan. Ya, konflik lah yang nggak selesai di masa-masa yang lalu tuh. Kan kita pengen dapetin cinta manusia. Nah, bagaimana kita mendapatkan cinta manusia gitu kan? Latihlah dengan kita zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nanti orang lain akan mencintai kita. Oke teman-teman, ya, yuk kita sekarang sedang kedatangan seorang tamu, ya, yaitu Ustadz Abus. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ustadz Abus, ya. Insya Allah sebentar, saya lihat dulu. Ini mohon maaf namanya masih belum saya ganti ya, saya ganti dulu. Mas Ibu Hermastuti. Ustadz Abu Sofi. Ustadz Abus. Nah, ini Ustadz Abus, alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Sebentar. Oke, sip. Assalamualaikum Ustadz Abus. Bentar, belum masuk Ustadz suaranya. Ini dia. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Allah, ya. Aduh, saya nggak ingat mau pakai earphone ya. Bentar ya. Supaya suaranya bersih jernih gitu ya. Karena kalau nggak pakai earphone, suaranya jadi storing, Ustadz. Sebentar, mudah-mudahan saya bisa kontrol suaranya dari sini ya. Bukan. Iya. Sip. Ustadz, kita mau bicara apa hari ini, Ustadz? Bincang hikmah kali ini ya Ustaz ya. Karena saya tadi mendengar Ustaz menyampaikan hal-hal terkait dengan tadabbur surat Al-Baqarah. Ya. Betul, Ustadz. Sampai hingga akhirnya
ya selanjutnya ada apa lagi, Ustaz? Ada STLR mungkin ya. Terus karena learn how to live gitu, belajar bagaimana hidup dengan baik, belajar bagaimana meniti karir dengan baik, belajar bagaimana seorang anak manusia ini akhirnya menikah, mempunyai anak, lalu memiliki rumah, lalu meniti karirnya menuju ke tangga-tangga kesuksesan menurut perspektifnya gitu ya. Sampai hingga akhirnya kalau di magnet rezeki ya kita sudah sama-sama belajar tentang definisi dunia tidak clear gitu. Di mana temukan bahagianya. Semakin kita meminumnya semakin haus, seperti halnya kita meminum air laut. Nah, Allah memberikan peringatan kepada kita dengan kata alha. Insyaallah itu celakalah betul ya, bencana betul bagi orang-orang yang terus mencari popularitas. Memang kita jadi pernah seorang guru Ustaz, menyampaikan kita tidak mau terkenal atau janganlah mau terkenal. Guru ini dulu pernah di stasiun TV itu tinggi sekali popularitasnya gitu Ustaz. Ceritanya ini ya. Beliau menyampaikan jadi qaulul hikmah gitu ya. Bukan lip service, jadi qaulul hikmah betul bahwa beliau pernah tinggi oleh karena popularitas keterkenalannya di TV, lalu karena saking tingginya itu jatuhnya ya semakin meninggi kita semakin sakit gitu rasanya. Ya. Nah, sampai hingga akhirnya beliau menyampaikan janganlah bervisi menjadi yang terkenal gitu, tapi jadilah yang dikenal sebagai orang baik gitu. Jadi jangan bervisi untuk menjadi orang terkenal, tapi dikenal menjadi orang yang baik. Masya Allah, catat ya. Orang yang dikenal sebagai orang baik. Subhanallah, ya. Karena orang lain sebenarnya nggak peduli kok dengan kekayaan kita. Orang lain nggak peduli sebenarnya dengan pencapaian kita. Mereka melihat kita karena mereka pengen seperti kita. Yang mereka pedulikan adalah apa yang kita bisa menjadi bagian dari proses suksesnya mereka. Iya. Karena ini Ustaz, konsep dunia ini memang banyak yang apa ya, yang nggak tepat itu. Akhirnya saya memilih sih dari beberapa hadis gitu ya. Apa ya hadis yang bisa dijadikan sebagai anchornya gitu. Anchornya tuh akhirnya jadi hadis definisi dunia dari berbagai macam hadis. Nah kalau bincang hikmah ini kan kita nambahin hadis yang ini gitu ya. Nah tapi memang kesimpulan saya dari seluruh perjalanan atau perjalanan pembelajaran saya tentang hakikat dunia, akhirnya dapetin itu tuh Ustaz. Ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Seluruh dunia terlaknat, terlaknatlah semua yang ada di dalamnya kecuali apa-apa yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita bisa sambil ngerapihin cara-cara kita mendapatkan rezeki, cara-cara kita menjalankan ya kehidupan dengan lebih baik dan cara-cara kita untuk memurnikan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ustaz ya. Betul. Okay. Ya, saya jadi teringat apa ya? Kita kalau udah di atas pesawat ini kan ada cerita. Cuma ini cerita sebenarnya anekdot gitu Ustaz ya. sebagai selingan. Boleh Ustaz di-share? Boleh. Di atas pesawat itu suatu ketika para cabin crew gitu ya dan penumpang semua itu sudah ada di ketinggian tertentu gitu. Sampai hingga akhirnya pilot mengumumkan gitu ya, cabin crew, cabin attendants mohon perhatiannya ya, saya adalah katakan Kapten Rico gitu ya, saya adalah alumni terbaik lulusan sekolah penerbangan dan saya mendapati nilai tertinggi bagaimana menerbangkan pesawat ini ya, take off dengan sempurna. Namun saya perlu umumkan kepada Bapak Ibu semua bahwa pesawat kita sebentar lagi akan landing, turun, tapi saya mendapatkan peringkat yang tidak baik saat saya mengikuti ujian bagaimana menurunkan pesawat ini dengan baik. Kira-kira gitu ya. Sebagai awak kabin, sebagai penumpang gitu ya, apa yang kita rasakan. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.
insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.